Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang pengembangan ilmu pengetahuan baik tinjauan aspek ontologinya, epistemologi dan aksiologi. Secara ontologi bahwa saya mengajukan suatu gagasan atau proposisi ya, atau ide awal bahwa ilmu itu bersifat integratif atau pada dasarnya ilmu itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adanya pemahaman bahwa ada dikotomi ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, itu sebetulnya adalah mengingkari hakikat dari kebenaran ilmu. Karena pada dasarnya tidak ada dikotomi ilmu. Ini dengan cara kita membandingkan antara Al-Quran dengan alam jagat raya. Jadi pada dasarnya keduanya ini adalah kalam Allah yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Kalam Allah itu ada dua, yaitu yang bersifat qauliyah dan yang bersifat fi'liyah. Yang bersifat qauliyah itu adalah yang berupa Al-Quran. Sedangkan yang bersifat fi'liyah itu adalah alam jagat raya. Perlu dipahami bahwa alam jagat raya itu terdiri dari dua, yaitu alam semesta dan alam kecil, yaitu manusia. Kedua alam ini jika diteliti, itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu mantek, jadi kebenaran itu apabila memiliki dua kriteria, yaitu adanya kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilaksanakan, antara yang diucapkan dengan perbuatan, itu disebut sebagai sebuah kebenaran. Nah, ciri yang kedua adalah adanya kecocokan. Cocok antara yang disampaikan, yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Nah, dua kriteria kebenaran ini mari kita lihat atau kita masukkan menjadi ke dalam atau mencari kebenaran Al-Quran dan alam jagat raya ini. Apabila antara Al-Quran yang diucapkan dan alam jagat raya yang dilaksanakan atau fi'liyahnya, apabila memenuhi kedua kriteria itu, maka ia menjadi sebuah kebenaran. Misalnya begini, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita. Di antaranya adalah dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Itu insya Allah kalau nggak salah berbunyi, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tahukah kalian semuanya, kata Allah, hai orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang kafir, annas samawati wal ardo kanata ratqan,
Sesungguhnya antara langit dan bumi, kanata rotkon itu dulunya satu. Jadi ada segumpal gitu ya, jadi gumpalan. Segumpal ada satu, menyatu. Kanata rotkon, fafataknahuma, kemudian saya pisahkan keduanya. Inilah yang kemudian sekarang dikenal dengan adanya fenomena Big Bang atau benturan besar yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara langit dengan bumi. Kalau dalam teorinya Einstein, ya, benturan besar itu terjadi apabila bertemunya beberapa massa. Di antaranya adalah apabila ada air, ada api, ya kan, ada panas, enggak tahu apa ya, panas, air, uap mungkin itu ya. Jadi ada 4, ya salah. Coba nanti dilacak. Itu akan terjadi benturan. Maka isinya, ya, isinya alam jagat raya itu kan ada udara, ada air, ya kan, dan ada panas, Itulah yang menyebabkan benturan besar dan menyebabkan berpisahnya antara langit dengan bumi. Dan fenomena saling menjauh, fenomena berpisahnya langit dan bumi itu sampai sekarang masih bisa dilihat nyata oleh para ilmuwan. Yaitu bahwa sampai sekarang terjadi saling menjauh antara langit dan bumi. Maka dapat dibayangkan jika pada awal benturan itu berapa juta tahun yang lalu, ya kan? Sampai sekarang itu masih bergerak saling menjauh antara langit dengan bumi. Informasi yang kedua di ayat yang ke-30 tadi itu adalah waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Waja'alna, dan kami jadikan dari air itu ada setiap kehidupan. Jadi Allah menginformasikan di dalam satu ayat itu ada 2 hal. Yang pertama adalah menginformasikan tentang awal timbulnya alam semesta ini atau dunia ini, yaitu ketika Allah memisahkan antara langit dengan bumi. Nah, berpisahnya itu karena di situ ada air, ada udara, ada panas. Di ayat itu Allah juga menjelaskan bahwa adanya tumbuh-tumbuhan dan fenomena kehidupan di alam semesta, baik mulai yang sel 1 sampai ke sel banyak seperti manusia ini, itu adalah karena adanya air. Jadi coba kalau kalian mengamati tempat-tempat tanah yang dialiri oleh air, itu lama-lama semakin hari berikutnya itu akan tumbuhan mulai dari rumput, kemudian ada tumbuh bibit-bibit yang lain yang ada di sekitar situ akan tumbuh, sehingga kita bisa bayangkan hutan yang ada di sekitar kita itu adalah terbentuk dari waktu ke waktu, sekian tahun, dari awalnya hanya rumput, mungkin gulma, mungkin rumput atau jamur atau awal-awalnya itu akan berubah menjadi rumput, berubah menjadi pohon-pohon kecil, berubah menjadi pohon yang besar. Maka 2 informasi ini menunjukkan satu sisi tentang kebenaran Al-Quran. Yang kedua, di dalam surat
Yasin ya. Surat Yasin itu ayat surat yang ke-36. Saya lihat di mulai ayat yang ke-36 sampai ayat ke-40. Allah itu menjelaskan begini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahara fa idahum mutlimun. Was-samsu tajri li mustaqarri la dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta ahda kal urjunil qadim. Was-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi kata Allah itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam semesta yang kebenarannya itu dapat dibuktikan oleh para ilmuwan. Ya kan? Misalnya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-40, las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak akan mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi mereka memiliki apa? Falak. Fi falaki yasbahun. Jadi tidak mungkin akan terjadi saling mendahului antara siang dan malam. Atau di ayat yang lain waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dan saya kira banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fenomena alam semesta. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an itu menurut saya jangan hanya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan jangan hanya dijadikan sebagai bacaan. Ini aspek yang pertama dari aspek ontologi ya, dari aspek ontologi. Bahwa Al-Qur'an itu sesuatu yang bukan maksud saja Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak hanya sebagai pedoman, sumber norma dan nilai-nilai atau etika ini kan, tetapi juga menurut saya yang paling penting juga adalah mari kita tempatkan sebagai suatu hipotesis. Sebelum masuk ke epistemologinya ini kan. Sebelum masuk pada epistemologinya maka Al-Qur'an ini dapat kita masukkan menjadi hipotesis. Hipotesis itu adalah kebenaran teoritik. Kebenaran ilmiah, kebenaran yang perlu dibuktikan di lapangan melalui penelitian. Oleh karena itu, langkah yang kedua secara epistemologi bahwa kita harus melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran tadi itu. Baik kebenaran Al-Qur'an maupun kebenaran alam jagat raya ini harus kita buktikan melalui penelitian. Karena di dalam ayat tadi Allah menjelaskan misalnya waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Jadi pergantian antara siang dan malam itu merupakan pertanda bagi orang yang mau berpikir. Nah, orang yang mau berpikir itu, ulil albab itu adalah diantaranya orang yang melakukan penelitian. Jadi fenomena itu bukan fenomena yang biasa. Jadi annas samawati wal ardu kanata ratqan fa fataknahuma itu bukan fenomena biasa. Apabila dilakukan penelitian, informasi itu dijadikan sebagai hipotesisnya, kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian, ternyata para ilmuwan
di Inggris itu menemukan teori Big Bang. Ya kan? Kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kata yu'minun itu, afala yu'minun itu merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau meneliti. Kalau tidak percaya silakan diteliti. Silakan dilihat. Silakan diteliti, silakan dianalisis. Ya kan? Oleh karena itu Allah memberikan simbol-simbol. Jadi fenomena yang ada di dalam alam jagat raya, di alam semesta, di alam diri manusia, itu semuanya adalah berupa simbol-simbol. Termasuk semua yang ada di alam jagat raya ini adalah ada banyak unsur-unsur yang jika unsur-unsur itu disatukan, itu akan menghasilkan sebuah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya kan? Maka misalnya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah menjadikan dari air itu segala semua yang hidup. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, mulai dari hewan, mulai dari manusia. Itu kalau tidak ada air, dia tidak akan bisa hidup. Dia tidak bisa bertahan. Maka ini memberikan makna, simbol bahwa air ini perlu diteliti. Secara kimia itu mengandung unsur apa saja. Maka menurut saya secara epistemologi harus diteliti. Nanti ada penjelasannya secara lebih detail lagi. Ini saya menjelaskan secara global dulu, ya kan. Kemudian hasil dari penelitian itu adalah teori. Teori itu memiliki fungsi 3. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang ada. Menjelaskan fenomena tentang alam jagat raya, menjelaskan fenomena alam semesta, menjelaskan fenomena-fenomena manusia dan lingkungan sekitarnya. Termasuk juga yang kedua fungsinya adalah dapat digunakan untuk memprediksi. Misalnya tentang fenomena mendung. Fenomena mendung. Mendung itu kalau dalam ilmu pengetahuan itu adanya gumpalan air ya, yang ditarik dari laut, menguap, naik ke atas, menggumpal, bercampur dengan udara, itu adalah mendung. Nah, ketika mendung itu menyelimuti, kena udara, udaranya mencair, ya kan, akhirnya menjadi turun, menjadi hujan. Maka kita selalu mengatakan ketika ada mendung itu akan ada hujan. Nah itu prediksi ini dihasilkan dari penelitian terhadap fenomena mendung itu tadi. Maka ketika ada mendung kita dapat memprediksi oh nanti akan ada hujan. Begitu juga dengan teori-teori yang lain. Kedua, teori berfungsi untuk menemukan. Jadi misalnya hasil dari teori-teori akhirnya para ilmuwan menemukan berbagai teknologi. Misalkan teknologi 4G. Itu ditemukan oleh para ilmuwan berdasarkan teori-teori yang dipecahkan sehingga menghasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka sebetulnya aktivitas epistemologi melalui penelitian itu menghasilkan 2, yaitu ilmu pengetahuan dan menghasilkan teknologi. Nah, teori-teori itu dapat digunakan untuk memprediksi alam jagat raya. Alam jagat raya itu terdiri dari alam semesta yang berisi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam. Kemudian terdiri dari manusia. Manusia itu merupakan alam tersendiri yang jika
dijadikan sebagai objek penelitian juga menghasilkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak atau kompleks. Jadi kekomplekan manusia itu sama dengan alam semesta. Misalnya begini, jadi manusia itu meskipun kecil, ya kan, tetapi karena menurut Allah itu sangat sempurna. Di dalam surat At-Tin itu, Wattini wa zaituni wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kesempurnaan manusia itu karena meliputi bahkan lebih baik dibandingkan dengan alam semesta. Alam semesta itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik hewan yang di laut maupun yang di darat, itu hanya memiliki aspek fisik, ya kan, aspek fisik dan mungkin intuisi mungkin ya. Intuisi itu apa istilahnya? Tapi manusia itu selain memiliki aspek fisik, juga memiliki atau aspek material, juga memiliki non material. Nanti akan saya jelaskan lagi. Itulah yang menyebabkan manusia dapat menjadi objek ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi subjek ketemunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, aspek non-material manusia itu kan ada akal, dan ada intuisi, ada hati, dan sebagainya. Akal, hati, ya kan? Saya tanya misalnya kepada kalian, hati itu di mana? Itu sudah menjadi perdebatan. Itu sudah menjadi ilmu tersendiri. Ada bahkan Nabi itu menjelaskan di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh perilaku manusia. Dan sebaliknya apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah semua perilaku manusia. Wahya kolbun. Lalu pertanyaannya, di mana letak kolbun? Di mana letak kolbun? Nah ini masih misteri. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa hati itu di dalam dada. Maka ketika kita mengatakan sakit hati, ya, biasanya kita menunjuk atau kalian menunjuk dada. Apakah memang hati itu di dada? Lalu bentuknya seperti apa? Berupa apa? Ini belum ada penjelasan. Nabi tidak menjelaskan di mana letaknya hati di mana, bentuknya bagaimana, Nabi tidak menjelaskan. Hanya menjelaskan segumpal darah, bentuknya hanya segumpal darah. Tetapi letaknya di mana, tidak ada penjelasan. Tetapi kalau Al-Ghazali mengatakan ada kolbun salim dan ada kolbun marid. Ada hati yang sehat dan ada hati yang sakit. Nah ini kemudian ada kriterianya. Hati yang sehat itu adalah hati yang selalu memancarkan positif. Suka menolong, menghormati orang lain, bekerja sama. Sementara kalau hati yang sakit itu adalah dengki, iri, suka mengadu domba, suka marah, dan lain sebagainya. Pertanyaan begini, oleh karena itu hati di mana?
Hati di mana? Maka ahli atau ilmu pengetahuan tentang akal, neuroscience melakukan penelitian. Jadi penelitian terhadap akal manusia itu disebut menghasilkan neuroscience. Orangnya disebut neurolog, ya kan? Ilmu pengetahuannya disebut neuroscience, yaitu tentang akal. Menurut ilmu neuroscience, jadi kita selama ini mengetahui akal itu ada dua kan, yaitu ada otak kiri dan ada otak kanan. Nah, neuroscience memberikan informasi di otak bagian depan manusia itu ada dua bagian. Yang atas itu disebut dengan korteks prefrontalis atau otak manusia. Sedangkan yang bawah disebut dengan sistem limbik atau otak hewan. Korteks prefrontalis itu dapat bekerja pada situasi yang tenang. Karenanya dia bekerja secara logis, ya kan? Secara logis dan normatif. Sementara yang bawah sistem limbik itu bekerja secara spontanitas atau refleks. Maka dia bekerja tidak mempertimbangkan kebenaran logika. Ya. Nah inilah padanannya seperti yang disampaikan Imam Ghazali tadi itu. Jadi yang disebut Al-Ghazali sebagai qalbun marid itu adalah ya sistem limbik itu. Perhatikan, orang yang dikuasai oleh sistem limbik, dia selalu memancarkan negatif thinking. Suka marah, suka mengadu domba, iri, dendam. Nah itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mempertimbangkan logika, etika, dan norma-norma agama maupun norma sosial. Karena spontanitas. Ketika dia marah, perhatikan kalau orang marah itu gerakannya itu semuanya bersifat spontanitas. Bersifat refleks. Jadi orang kalau marah, semua yang ada di sekitarnya itu akan menjadi sasaran. Ya kan? Bisa dibanting, bisa kemana-mana. Akhirnya. Sementara kalau korteks prefrontalis itu adalah dia dapat bekerja mengikuti norma-norma, nilai-nilai dan etika atau akal. Logis dia. Jadi perbuatannya itu semuanya selalu logis. Nah, keduanya ini, korteks prefrontalis dan sistem limbik itu sebetulnya saling mengintervensi. Manusia itu setiap hari itu bisa dinamis. Kadang-kadang dikuasai oleh korteks prefrontalis, maka sikap dan perilakunya menjadi baik. Bahkan kadang-kadang dia dikuasai oleh sistem limbik, maka sikap dan perilakunya seperti hewan. Nah ini tergantung dari nutrisi yang masuk ke dalam pikirannya. Ya. Masuk ke dalam pikirannya. Apabila nutrisinya selalu baik, positif, maka korteks prefrontalis yang akan mendominasi. Sementara apabila hal-hal yang jelek,
yang masuk ke dalam pikirannya, maka yang mendominasi adalah sistem limbiknya. Oleh karena itu, kalau kalian membaca atau mendengarkan berita-berita tentang kriminalitas, itu selalu seiring secara linear, garis linear antara sikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari. Apabila ia sering nonton film porno, ya kan, hal-hal yang jelek, suka di tempat-tempat yang minum-minuman, maka perilakunya, sikap dan perilakunya itu ya mencerminkan itu. Tetapi apabila orang selalu berada di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat majelis ilmu, di tempat-tempat majelis dzikir, maka sikap dan perilakunya juga baik. Meskipun suatu ketika dia juga bisa khilaf, itu karena dinamika. Dinamika antara korteks prefrontalis dan sistem limbik. Itu tergantung dari nutrisi. Maka ada suatu penelitian begini. Meneliti, melakukan eksperimen terhadap 5 orang. Jadi penelitian ini mengeksperimen 5 orang yang terdiri dari beberapa agama yang berbeda-beda. Dia diminta untuk berzikir sesuai dengan agamanya atau melakukan ritual-ritual sesuai dengan kebiasaan agamanya. Ya. Penelitiannya sebetulnya hanya ingin mengetahui aliran darah yang mengalir ke otak itu lebih banyak mana antara sebelum melakukan ritual dan zikir dengan setelah melakukan ritual dan zikir. Penelitian ini menemukan bahwa setelah melakukan ritual zikir, ritual-ritual keagamaan masing-masing, aliran darah yang mengalir dari tubuhnya ke otak itu lebih banyak dan lebih deras setelah dia melakukan ritual keagamaan atau zikir. Nah, dari temuan itu kemudian menyimpulkan bahwa kalau nutrisinya itu baik, ya kan, seperti itu tadi, melakukan banyak ritual zikir, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Tuhannya, maka aliran darah itu makin banyak sehingga orang itu didominasi oleh korteks prefrontalis yang kemudian memancar menjadi sikap dan perilakunya. Dengan demikian dia menyimpulkan bahwa semakin orang itu tenang, semakin dia melakukan ritual-ritual keagamaan, maka dia akan semakin cerdas. Ya kan? Maka dia akan semakin cerdas. Sistem logikanya itu berkembang dengan baik. Ya kan? Sistem logikanya berkembang dengan baik. Maka Piaget, seorang psikolog, itu kemudian mengatakan, menyimpulkan teori norma. Jadi menurut Piaget itu perkembangan moral anak itu sejalan dengan perkembangan logikanya. Semakin dewasa, maka perkembangan moral berjalan seiring dengan perkembangan logika atau perkembangan kemampuan intelektualnya. Ya kan? Kemampuan intelektualnya. Dengan demikian, orang yang tidak beragama pun sebetulnya menurut Piaget itu dapat mengetahui norma-norma dan nilai-nilai serta etika. Senyampang dia mempergunakan akalnya. Yaitu tadi korteks prefrontalisnya.
Gitu ya, korteks prefrontalisnya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu pengetahuan. Karena itu, pertama saya menyebutkan bahwa pengetahuan itu bersifat integratif antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Karena pada dasarnya ia bersumber dari satu zat, ya kan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Qur'an dijadikan sebagai objek penelitian, maka dia akan menghasilkan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana yang kita pahami selama ini. Ada ilmu Al-Quran, ada ulumul hadis, ada sejarah peradaban Islam, ada bahasa Arab, ada ilmu akhlak, ada ilmu teologi, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini dihasilkan oleh para ulama salaf karena dia telah melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Sementara para ilmuwan saintifik yang meneliti alam semesta dan manusia menghasilkan ilmu-ilmu umum. Ya kan? Ada ilmu biologi, ada ilmu kimia, ada astronomi. Sementara hasil penelitian para ilmuwan tentang manusia kalau diteliti dari sisi otaknya menghasilkan neurologi. Manusia apabila diteliti dari tempat tinggalnya, ya kan, menghasilkan geografi. Kependudukan menghasilkan demografi. Jadi manusia diteliti dari tempat berkumpulnya atau bukan tempat atau aktivitas berkumpulnya itu menjadi demografi. Manusia dilihat dari budayanya menghasilkan antropologi. Manusia diteliti dari hubungan antara individu satu dengan individu lain atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok menghasilkan sosiologi. Manusia dilihat dari fisiknya menghasilkan biologi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya ilmu itu bukan dikotomi. Secara ontologi ilmu itu adalah ya satu, yaitu bersumber, yaitu ilmu kalam Allah, yang bersumber dari kalam Allah tadi itu. Lalu bagaimana supaya dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, epistemologi adalah melalui penelitian. Nah, penelitian yang didasarkan pada Al-Quran atau penelitian-penelitian yang berbasis Al-Quran akan menghasilkan ilmu pengetahuan, aksiologinya yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajukan suatu gagasan bahwa hendaknya kita menempatkan Al-Quran itu sebagai hipotesis dalam tanda kutip untuk melakukan penelitian. Atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sekarang ini hendaknya berbasis Al-Quran. Karena kelemahannya ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian yang tidak berbasis dari Al-Quran
ilmu pengetahuan yang ditemukan dan teknologinya itu justru memiliki kelemahan, yaitu mengalienasi manusia dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi manusia itu justru menjadi asing dari teknologi yang ditemukannya. Ilmu pengetahuan itu tidak menjadikan manusia itu semakin dekat dengan Tuhannya, tapi justru ilmu pengetahuan itu menjauhkan manusia dari Tuhannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan berbasis Al-Quran, maka hasil pengetahuannya itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menyebabkan kesadaran kebertuhanan. Kalau dalam ayatnya itu disebut dengan akhirnya setelah melakukan penelitian, mengamati, itu dia akan berkata, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ternyata semua pengetahuan ini tidak engkau ciptakan secara sia-sia. Itu artinya bahwa ilmu yang dimilikinya sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menghasilkan kesadaran kebertuhanan. Bukan justru menjauhkan manusia dari Tuhannya. Ya kan? Ini yang pertama. Berikutnya begini. Supaya ilmu pengetahuan ini menghasilkan kesadaran kebertuhanan. Ya, menghasilkan kebertuhanan. Maka sebetulnya antara ilmu dan amal itu bersumber dari iman. Ilmu, amal bersumber dari iman. Yaitu percaya kepada adanya kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi kita ini adalah dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan jadi Allah itu adalah merupakan sumber dan tujuan kehidupan manusia. Sumber dan tujuan kehidupan manusia. Nah, bagaimana cara beriman yang benar? Atau bagaimana cara menemukan kebenaran? Karena pada dasarnya manusia itu kan memiliki keyakinan. Kadang-kadang atau bisa jadi keyakinannya itu benar, bisa jadi keyakinannya itu salah. Karena itu dalam persyahadatan itu dikatakan la ilaha, ya kan? La ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan. Jadi itu pada dasarnya makna mukhalafahnya itu, mafhum mukhalafahnya itu menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu pada awalnya percaya kepada Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan yang belum makrifat. Ya kan, ada Tuhan. Maka di situ di dalam persyaratan dikatakan disebut dengan ilah. Berarti belum ketambahan al-makrifat sehingga Tuhan. Manusia ada yang percaya pada Tuhan kuburan, Tuhan pohon, Tuhan laut, Tuhan gunung, Tuhan roh nenek moyang, Tuhan keris, dan Tuhan-Tuhan yang lainnya.
Ya kan? Kemudian illallah itu lamnya lam nafi, meniadakan Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil tadi itu, illallah kecuali Allah. Jadi Allah itu adalah ya sama dengan ilah, tetapi sudah ketambahan dengan al-ma'rifat menjadi Allah. Penyebutannya ya tidak lagi ilah, tetapi Allah. Allah itu karena di awalnya ada lam ma'rifat. Nah itu adalah kebenaran yang mutlak. Al-ma'rifatnya itu. Saudara-saudara, bahwa manusia itu secara intuitif adalah makhluk yang percaya. Percaya terhadap apapun. Ya, karena itu tadi kadang-kadang kepercayaan kita itu salah, yaitu percaya terhadap ilah-ilah. Tetapi kadang-kadang kepercayaan kita itu juga benar, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam benak manusia itu, atau pikiran manusia itu, terdapat sejumlah gagasan, konsep, proposisi, pengetahuan, keyakinan, atau kepercayaan tadi itu. Nah itulah yang kemudian disebut dengan konsepsi. Jadi manusia itu selalu memiliki konsepsi. Mengapa? Ya karena ketika Nabi Adam dipindahkan dari surga ke manusia itu, ke dunia, Allah memberikan pengetahuan tentang simbol-simbol yang ada di alam semesta ini. Nah itulah yang kemudian menjadi konsepsi Adam terhadap alam semesta dan konsepsi Adam terhadap diri sendiri atau konsepsi diri. Akhirnya diungkapkan oleh Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah ungkapan kesadaran atau kesadaran setelah Nabi Adam menemukan konsep diri. Ya, konsep dirinya yang telah nyata. Jadi konsep itu ada dua macam. Konsep yang bersifat tunggal, misalnya konsep kita tentang Tuhan, konsep kita tentang gunung, konsep besar, konsep putih, konsep merah, konsep kuning, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsep yang bersifat majmu'. Misalnya Allah Maha Pengasih, gunung besar, gunung kecil, kuda putih, zebra hitam putih, ya kan? Hewan zebra hitam putih. Nah, konsep-konsep ini atau pengetahuan tersebut bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Ya, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, oleh karena itu, di sini diperlukannya proses pembuktian atau penilaian supaya manusia memahami konsepnya ini benar dan konsepnya ini salah. Keyakinannya ini benar dan keyakinannya ini salah. Ya kan? Karena jika tidak dibuktikan, maka sebuah kepercayaan atau konsep-konsep tadi itu ya tidak jelas. Karena tidak jelas, maka dia tidak menjadi ilmu pengetahuan. Dia tidak menjadi pedoman. Ya kan? Dia tidak menjadi pedoman. Nah, karena itu dalam konsep Islam, ilmu pengetahuan itu merupakan persyarat dari amal soleh.
Jadi amal soleh itu harus didasarkan dari ilmu pengetahuan. Ya kan? Itu tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 36. Ya. Ya kan? Itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Allah memberikan alat. Ya, tadi itu karena manusia ini merupakan individu yang sempurna, ya kan? Individu yang sempurna, maka manusia diberikan dua alat, diberikan alat. Tapi ini saya kira karena sudah panjang ya, sudah panjang video ini, akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang konsep ini. Sementara sesi yang pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, komentar, dapat kalian tanyakan di bagian bawah video ini di bagian komentar. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan kita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah, yang saya katakan salah, mudah-mudahan ini diampuni oleh Allah karena itu bersumber dari kekhilafan pribadi sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.